warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 151 Jakarta. Kebetulan Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara mengadakan kegiatan yaitu seminar ya berkaitan dengan MGMP. Jadi pembinaan MGMP. Dan salah satu temanya adalah tentang bagaimana mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Sebenarnya adalah mencegah dan menangani kekerasan. Nah, next aja Ibu. Ya, oke lanjut. Nah ini ya sasaran. Nah sekarang kalau kita pakai definisi ya Bapak Ibu. Jadi definisi kekerasan di sini ada 6. Apa saja kekerasan itu? Ya. Nah ini Pak Nadiem Makarim ini menteri yang maksudnya pejabat selevel menteri nih ya, yang untuk pertama kalinya di Indonesia ngakuin kalau ada kekerasan. Mengakui tidak denial, tidak melakukan mengingkari, karena kalau kita ngakuin, kita itu jadi membangun sistem pencegahan dan penanganan. Kalau kita kemudian tidak mengakui dan ngatain nggak pernah ada di sini, nggak ada kok yang ngadu, itu sekolah lain gitu. Nah nggak ada yang ngadu itu bukan berarti nggak ada kasus. Bisa jadi anak-anak itu nggak yakin kalau lapor akan ditangani dengan baik, akan dilindungi dirinya, itu nggak yakin, makanya kemudian tidak ada. Tapi begitu ngomongin sulingjar, begitu ngomongin rapat pendidikan, ada tuh di dalamnya kekerasan. Jadi ya, kenapa kemudian tim PPK ini dibentuk dan wajib dibikinin SK dan diupload ke Dapodik. Lalu ini pun Kemendikbud mengubah pola dana BOS, di mana dana BOS bisa membiayai kegiatannya tim PPK, ya, termasuk misalnya kecuali kan honor kalau di dana BOS, tapi misalnya tim PPK boleh rapat dibelikan makanan, ya makan siang misalnya, kemudian mereka melakukan pemeriksaan, kemudian disupport dengan makanan dan mereka harus disediakan printer, ya dengan satu laptop yang hanya mereka bisa pakai, karena kasus-kasus harus dirahasiakan. Kalau minta tolong TU untuk ngeprint, ya bocor dong. Jadi nggak boleh dilakukan itu. Jadi benar-benar harus tim PPK-nya sendiri tuh diberi fasilitas itu. Kalau ruangan nggak ada, setidaknya kalau lagi memeriksa kasus, tim PPK-nya ini itu ruangannya steril. Misalnya, pakai ruang BK. Kalau pakai ruang BK, pada saat pemeriksaan nggak ada guru BK yang bukan anggota tim PPK. Jadi memang harus sampai seperti itu. Nah kita baru membangun kepercayaan anak-anak nih, bahwa mereka kalau ngadu akan tertangani. Dan pengaduan itu tidak bisa tunggal, tidak bisa hanya ruangan, tapi harus pakai online melalui barcode misalnya. Jadi itu dibuat sedemikian rupa. Nah tim Satgas ya dengan tim PPK ini apa sih bedanya? Tim PPK tuh di jenjang sekolah, di level sekolah. Tim Satgas itu di level daerah. Kenapa sampai diatur tim Satgas? Karena sekolah tidak punya kemampuan nyelesain sendiri kasus itu. Salah satunya kekerasannya dari rumah. Anak ini jadi pembuli di sekolah. Karena kan anak yang mengalami kekerasan bertubi-tubi dalam proses pengasuhannya,
dia kan pasti terasa ada luka batin. Ketika dia terluka, luka batin itu, dia mau nyampein ke rumahnya nggak bisa, ke orang tuanya nggak berani, lalu kemana? Ke sekolah. Ketika dia ketemu sama anak-anak yang lebih lemah dari dirinya. Salah satu anak yang lebih lemah dari mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus untuk sekolah-sekolah inklusi. Biasanya akan jadi sasaran. Lalu anak-anak lain yang menurut mereka penakut, itu biasanya akan menjadi sasaran. Nah, oleh karena itu ya, ini anak-anak yang seperti ini itu kalau kita ngubah susah selama pengasuhannya nggak berubah. Nah, di sini hadirlah pemerintah daerah lewat Satgas. Jadi Satgas itu anggotanya Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sama Dinas Sosial. Ya, jadi nanti modelnya merujuk, tim PPK memeriksa, hasil pemeriksa akan didiskusikan, ini benar nggak yang dilaporkan terbukti. Kalau terbukti siap dinyatakan bersalah, baru kemudian memberikan rujukan pada kepala sekolah. Kepala sekolah yang nanti akan menindaklanjutinya, gitu. Makanya kepala sekolah nggak bisa diperiksa tim PPK kalau dia jadi pelaku kekerasan. Yang bisa memeriksa adalah tim Satgas, karena ada relasi kuasa dan nggak mungkin hasil pemeriksaan diserahkan sama orang yang bermasalah, ya kan? Makan jeruk dong, Pak, ini silahkan ditindaklanjuti. Dia menindaklanjuti kasusnya sendiri kan nggak mungkin, gitu ya. Makanya kepala sekolah tidak bisa diperiksa oleh tim PPK. Lalu mekanisme pencegahan, mekanisme penanganan itu diatur secara lengkap. Sekarang jenis kekerasan. Next. Bapak Ibu, sebelumnya kita ngelihat dulu, kan tadi sasaran ya, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan. Cakupan lokasi bisa di dalam dan di luar. Misalnya gini, kejadian di luar sekolah, tapi semuanya murid kita, ya kita bisa nanganin. Bahkan saya pernah nangani kasus 2 sekolah yang berbeda. Jadi ini kebetulan sekolah A dengan sekolah B, semuanya sekolah negeri. Pacaran anaknya. Lalu selama pacaran, karena kurang pengawasan orang tua, mereka sering bertukar foto dan video tidak senonoh. Ternyata putus hubungan. Ketika putus, yang cowok nunjukin ke circle-nya, nih mantan gue, gitu ya. Terus dilihat semuanya, kirimin dong. Nah, dikirim. Kalau udah dikirim ke orang lain, kita mana bisa memperkirakan itu tidak tersebar. Ternyata tersebar di 2 sekolah. Orang tua si cewek gak terima, lalu melakukan tuntutan, yaitu lapor pihak kepolisian atas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Lalu ini kasus pihak orang tua pelaku bermohon untuk tidak diselesaikan di polisi. Nah, maka terjadilah duduk bersama antara tim PPK dalam menyelesaikan bersama 2 kepala sekolah dan ditemani oleh Dinas Pendidikan sebagai Satgas. Pada saat itu tuntutan semua dipenuhi, permintaan maaf, menghapus, apa semua dipenuhi, termasuk mereka pingin ada pemulihan psikologi bagi putrinya, tapi tidak mau di pemerintah, jadi maunya di psikolog yang mereka kenal. Nah, berarti pembiayaannya ditanggung oleh keluarga sana, karena 1 jam kalau tidak salah 500.000. Jadi ini butuh berapa nanti berdasarkan asesmen awal. Nah, tapi yang tidak bisa dipenuhi adalah anaknya kelas 12, 2 bulan lagi lulus, dan ini minta dikeluarin. Karena tidak memungkinkan itu terjadi, maka ini gimana? Nah, pada saat itu nih penghalangnya satu ini. Jadi yang lain rontok tuh syarat-syarat kalau ini gak dipenuhi. Nah, dengan demikian maka kita terpaksa duduk bersama gitu. Nah, kira-kira waktu itu gimana? Ya akhirnya saya bilang, ya kalau mau kan pemerintah bisa pindahin, tapi tidak Podi nggak mungkin dipindah. Pindahin fisiknya aja ke sekolah swasta. Pindahkan dan jangan ngomong bahwa nanti prosesnya yang sana ngasih nilai ke sekolah ini, nanti ijazahnya tetap dari sekolah asal. Ya jangan ngomong. Tapi bagaimana segera pindahkan, karena ini butuh soal keadilan bagi korban. Nah, pada saat itu Kepala Bidang udah langsung nelfon-nelfonin sekolah swasta mana yang memungkinkan ada kursi. Dalam proses 1 hari, esoknya sudah pindah. Proses semuanya berjalan, ya alhamdulillah baik-baik saja. Nah, artinya kayak begitu bisa sebenarnya diselesaikan karena prinsip penyelesaiannya harus pada kepentingan terbaik bagi anak. Karena semua korban masih usia anak. Nah, Bapak Ibu, next. Ini jenis kekerasan. Jadi ada 6.
Yang pertama adalah kekerasan fisik. Nah, Bapak Ibu sering bilang bully itu masuk perundungan. Kalau kita bicara perundungan atau bully, belum tentu jadi kalau ngomong kekerasan fisik belum tentu bully. Karena kekerasan fisik itu kan mukul. Kalau bully tidak ada pukulan, tapi berulang. Jadi misalnya nih, saya gemuk nih, terus pimpinan kalau manggil saya, coba ibu gembrot sini gitu misalnya. Nah, tapi tiap ketemu saya ngomongnya gembrot gendut gitu. Nah, itu bully jatuhnya. Atau misalnya saya kurus gitu, terus manggilnya coba ibu triplek minggir gitu misalnya. Triplek kan berarti saking tipisnya gitu ya. Atau misalnya kulit saya gelap lalu dipanggil keling sini keling gitu. Terjadi juga pada murid-murid kalau ibu melakukan. Prinsipnya adalah berulang, dilakukan dengan relasi kuasa yang lebih tinggi pelakunya. Jadi misalnya murid senior kepada murid junior. Kalau dia satu level, biasanya secara ekonomi yang pelaku ini lebih tinggi. Lalu misalnya murid guru kepada murid, kemudian orang tua kepada anak. Guru kepada murid nggak mukul, tapi kemudian berdampak, misalnya masuk ke kelas, lalu kita ngomong, saya tuh kalau masuk ke kelas ini gimana gitu ya, beda banget sama kelas sebelah. Itu sudah bully. Apalagi tiap kali ngomong, karena bapak ibu punya relasi kuasa yang lebih tinggi. Yang kedua berulang-ulang, dan itu menyakiti anak-anak udah pasti. Jadi memang syarat bully itu berulang, relasi kuasanya lebih tinggi si pelaku. Yang ketiga adalah rasa tidak nyaman. Lalu bully seringkali dianggap bercanda. Kitanya juga orang tua, ada anak cerita ke saya, guru nggak begitu nanggepin, bilangnya gini, bercanda, udah maafin aja gitu ya. Bahkan anak SD dibully ngadu gurunya, udah sabar ya, nanti biar Tuhan yang membalas. Bully aja ngerepotin Tuhan gitu, padahal si guru bisa nyelesain gitu. Nah, ini kerap kali terjadi. Lalu ngadu sama orang tua, orang tuanya bilang, udahlah nggak usah cengeng, dulu mama papa lebih parah dibulinya. Lah kan nggak bisa nyamain. Jadi yang menentukan bully atau tidak itu sebenarnya korban. Kalau dia merasa tidak nyaman, dia tidak suka, dia merasa dihina, dia merasa direndahkan. Karena bully itu dengan maksud merendahkan, mempermalukan, menghina. Kalau ya kemudian ini memenuhi itu ya, berulang tadi, dilakukan dengan relasi kuasa yang tinggi, menyakiti, ya itu jadi bully. Kalau bercanda Bapak Ibu, kita berdua pasti sama-sama senang. Saya bercanda ya dengan Bapak misalnya, Bapak ketawa, saya ketawa. Tapi kalau yang satu ketawa, yang satu susah, atau yang satu tersakiti, ya itu bully. Jadi nggak bisa dibilang perasaannya diukur oleh pelaku. Jadi pelaku bilang, nggak Bu, bercanda, dia lebay aja. Nggak bisa. Yang menentukan itu korban, sambil kita lihat, ini udah kali yang keberapa kamu diginiin. Yang kedua, relasi kuasanya, lihat siapa si pelaku, siapa si korban. Nah itu bisa dilihat dari situ. Nah Bapak Ibu, untuk bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan, mari kita lihat satu persatu. Next. Kekerasan fisik itu misalnya tawuran, perkara penganiayaan, eksploitasi ekonomi, pembunuhan. Emang ada ya anak mati di sekolah? Ada. Dan itu cukup tinggi. Tahun ini saja, ya belum tutup tahun di 2024, 7 siswa meninggal di sekolah atau di satuan pendidikan. Karena ada yang meninggal di pesantren. Nah itu menunjukkan apa? Ya menunjukkan emang kekerasannya udah levelnya, kalau sampai merenggut nyawa luar biasa. Yang masuk rumah sakit banyak. Apalagi bully kata-kata tadi, mungkin gak dilaporin, ini bisa jadi gunung es. Makanya Indonesia masuk darurat kekerasan terhadap anak. Karena sebenarnya kekerasannya tuh banyak banget. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngelihat itu berarti ngata-ngatain tadi nggak masuk kekerasan fisik kan. Nah berikutnya kekerasan psikis, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, pemerasan. Jadi ada kan anak kakak kelas meres adik kelas, ada kan? Ini kategori psikis, tidak dipukul tapi kan nggak tenang dia, ya uang jajannya dirampas gitu. Atau misalnya nih kasus anak SMP ya di Tangerang Selatan, dia bertengkar sama temen sebaya.
Bertengkarnya lewat WA. Kan namanya anak ya, pada saat udah marah-marah gitu, lalu keluarlah kata-kata tolol dari si anak. Nah, anak yang dianggap pelaku ini kemudian oleh anak yang merasa korban di screenshot, padahal berantem tuh nggak ada korban, nggak ada pelaku kan. Misalnya saya tawuran nih, kan saya kalau nggak ditusuk saya nusuk kan. Kalau saya nusuk berarti saya pelaku, kalau saya tusuk berarti saya korban kan. Sama kalau orang bertengkar kan. Nah, anak ini men-screenshot kata tolol tadi, lalu tidak keseluruhan ngadu sama ibunya. Ibunya memproses, kemudian sekolah itu mengatakan bahwa oh ini berarti anak ini bersalah, enggak diperiksa dengan benar. Harusnya kan ditanya, dilihat dulu sejarahnya, gimana nih kronologi sampai kata-kata tolol keluar. Tapi ini tidak. Lalu anak itu dihukum apa? Kata sekolah kami enggak jemur, nggak mukul, nggak apa, tapi ditaruh dalam satu ruangan, dikunci, ruangannya juga ber-AC, bagus, tapi nggak ada toilet. Lalu anak itu dikunci, nggak ada air minum, nggak ada makanan, dari jam 7 pagi sampai jam 14. Itu masuk kategori pengucilan, dan kalau dalam undang-undang, jadi psikis, dalam undang-undang perlindungan anak, penyekapan, dan itu masuk pelanggaran hak anak, bisa dihukum dengan tuntutan 5 tahun penjara. Nah, jadi hati-hati betul ya memperlakukan kayak gini. Next, berikutnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu harus merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang objeknya tubuh atau organ seksual. Misalnya, ini ada kasus nih, guru SMP, anak muridnya keluar dari toilet, lalu dia bilang, maksud dia bercanda, tapi ini kategori menyerang tubuh. Dia bilang begini, kamu habis pipis ya? Iya. Basah dong bulu-bulu bawahnya. Kira-kira kalau anak yang nggak suka gimana? Ya pasti nggak suka lah digituin. Nah, itu nyerang tubuh. Jadi kalau ada guru laki-laki bercanda sama guru perempuan, tapi nyerang tubuh, misalnya bapak ibu lagi senam, terus kata bapak-bapak itu, ya terus biar itunya gundal, misalnya ya payudaranya yang dimaksud, itu juga bentuk pelecehan. Jadi bisa dilaporin nggak? Kalau guru mah guru ngelapornya kemana? Tim PPK juga. Ya, jadi silakan. Kalau misalnya murid-murid bilang, nih kok ada, jadi guru nih kalau ngajar dia guru bahasa Indonesia, tapi selalu nyontohin tubuh. Bahkan kata-kata begini, baik anak-anak sekarang kita buat susunan kata yang indah maksudnya, tapi dia bilang susunan kata yang indah, sengaja kata anak-anak. Anak cewek dia, anak cowok yang rame. Nah, dia sedang ngedidik anak laki-laki juga tidak menghargai teman yang perempuan. Jadi ini juga bagian. Jangankan itu Bapak Ibu, ini ada 23 jenis di Permendikbud ini kekerasan seksual, termasuk misalnya kita lewat terus diginiin, sweet, cantik, godain kita dong gitu, nengok sini dong, kasih senyum dong. Kalau kita merasa itu adalah bentuk yang memang tidak nyaman bagi kita, kita juga bisa lapor. Karena itu bagian yang nggak boleh di dalam Permendikbud tersebut. Jadi Bapak Ibu ngelihat itu, kalau mau ngelihat ini boleh dan nggak boleh. Nah, itu bisa dilihat. Berikutnya adalah diskriminasi dan intoleransi. Ini Bapak Ibu perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan, tapi dia itu atas dasar identitas, suku, etnis, agama, kepercayaan. Contoh, di Jakarta ada kepala sekolah ini menghukum 4 muridnya. Semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Kegiatan seperti ini pasti positif. Ini adalah para pengurus MGMP berbagai mata pelajaran se-Jakarta Utara Wilayah 2 dikumpulkan, dilakukan pembinaan. Ini pasti akan punya manfaat dan sangat positif. Semoga program ini dilanjutkan. Oke ya, demikian. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.